Aktivitas pengerukan tanah di atas lahan perkebunan masyarakat diduga dilakukan tanpa izin dengan menggunakan alat berat jenis ekskavator dibantu beberapa dump truk pengangkut tanah di kawasan Pematang Pandan RT 004 RW 002, Desa Bentayan, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, berakibat terjadi kerusakan tanah maupun tanaman milik warga sekitar, Kamis tanggal 27 Januari tahun 2022. Selain kerusakan tanah maupun tanaman yang ditimbulkan akibat dari penggalian tersebut, dampak kerusakan lingkungan seperti tanah longsor, banjir sewaktu-waktu bisa saja terjadi dan menjadi ancaman serius bagi masyarakat sekitar. Makruf Ramli warga Bentayan, kepada reporter Palapa TV di lokasi mengatakan, pengerukan tanah tanpa izin dari ahli waris perkebunan milik masyarakat setempat sudah beraktivitas selama lebih kurang 1 tahun terakhir. Sementara Sumardi sebagai ahli waris merasa salah satu korban yang paling dirugikan, yang mana tanah miliknya seluas lebih kurang 85 meter persegi telah menjadi seperti kawah akibat penggalian tersebut. Bahkan mirisnya pengakuan Sumardi pengerukan tanah miliknya itu sama sekali tidak ia ketahui, bahkan aktivitas tersebut tanpa ada izin darinya yang merupakan ahli waris atas kepemilikan tanah. Kehadiran masyarakat yang mengklaim aktivitas penggerukan tanah menggunakan ekskavator tersebut sempat terhenti. Ekskavator dan mobil pengangkutan tanah jenis dump truk diminta untuk tidak melakukan penggalian, dan pengangkutan tanah diminta oleh masyarakat untuk keluar dari areal kawasan perkebunan tidak berselang lama. Di lokasi areal penggalian tersebut mulai didatangi beberapa petugas berseragam, bahkan terpantau kameramen Palapa TV. Salah satu petugas seperti dari aparat kepolisian membawa senjata. Penggarapan tanah yang diduga dilakukan oleh PT Sendora di atas lahan masyarakat, dan ini Bapak kita sudah ketemu sama yang pemilik lahan. Baik Pak, bisa Bapak ceritakan Pak, lahan Bapak di mana Pak lahan Bapak yang digarap oleh PT Sendora Pak? Iya, lahannya dari sini, dari pokok Duriado Ya, sampai arah tadi lebih kurang 60 meter lebih yang digarap. oh lebih kurang 60 ya? 60 meter yang digarap. Lebarnya lebih kurang 70 meter yang digarap tadi. Iya, jadi dalam hal penggarapan ini Bapak sama sekali tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Begitu ya. Tak tahu ya saya. Jadi kapan Bapak terakhir mengetahui tanah ini digarap oleh PT pihak PT Sendora Pak? Ini baru-baru ini lah, sekitar 3 bulan yang lalu lah. Jadi jaraknya lebih kurang 80 meter. 80 meter. Ke dalamnya Pak, panjangnya Panjangnya yang gitu lebarnya yang digarap ini sekitar 70 meter lah. 70 meter ya. Meter, Baik. Jadi di sini pihak PT Sendora melakukan penggarapan tanah Bapak ini. Kita berada di lokasi lebih kurang 70 meter. Jadi ini bisa kita lihat lokasi di sini bahwa ada penggarapan tanpa izin daripada yang punya. Jadi Bapak ini mengasih tahu bahwa baru-baru ini mengetahui pihak PT Sendora telah melakukan penggarapan tanpa izin dari ahli waris gitu Pak ya? Ahli waris ya. Jadi bisa kita lihat kondisinya saat ini. Kemarin dari sini saya punya, dari kemarin mana punya. Kalau di situnya jayat, dengan tanah jago, mati. Oh baik Pak. Jadi kalau marah ke sana itu tanah siapa Pak yang Bapak ketahui Pak? Marah ke sana Pak? Yang ke sana? Iya. Dia jatuh saya itu. Iya. Karena itu siapa punya sepot? Bang, sepot, bang, Mardi dan Mardinya. Kerja sepot, sepot Mardi punya. Ya, itu ya. Sepot tu mama aku, paman aku. Begitu ya. Asal ya. Ya. Artinya ini benar-benar tanah daripada tanah masyarakat Pak ya? Iya. Ya, jadi Bapak di sini sebagai juru kunci. Hah? Bapak di sini. Aku dulu tanah. Datuk aku itu tanahnya situ. Oh, Datuk Bapak di situ, Ya. yang PT itu. Iya, yang PT itu. Oh, itu Pak ya. Baik Pak, nama Bapak siapa Pak? Mansur S.
Seketika suasana memanas, kehadiran Bambang yang mengaku sebagai utusan PT Sindora Seraya yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit, melarang kehadiran masyarakat di lokasi, yang mana dirinya mengklaim lokasi penggalian tersebut merupakan kawasan perusahaan, dan pengerjaan pengerukan tanah tersebut dirinya mengatakan tetap dilanjutkan tanpa ada hambatan dari pihak manapun. Kita mau usir mereka dari sini. Jangan buat. Tanah ini tanah ratusan tahun di ujung dulu. Tua, ya kan? Kita mau pergi ke tanah kita mau menentukan surat kita tidak bisa. Karena ini setelah diakui berada di sini. Padahal mereka kita belum bisa. Kita minta dokumen mereka yang paling harapkan. Ada salah jangan garap lagi, jangan diganggu. Kalau situ aja. Itu juga jangan ganggu. Itu ada batu ikut. Ya. Bambang yang mengaku sebagai utusan dari perusahaan perkebunan PT Sindora Seraya, juga melarang kepada wartawan untuk melakukan tugas peliputan di lokasi, yang menurutnya tanpa izin memasuki kawasan perusahaan sama sekali tidak diperbolehkan untuk melakukan tugas jurnalis. Bang, maksudnya bang, mami, kalau medisnya aku tak mau, kita bisa aku menyatakan secara medisnya aku tak mau. Kenapa? Mohon maaf. Ini sini perusahaan. Yang jelasnya perusahaan masuk ke area perusahaan lagi izin. Karena bapak sudah masuk ke perusahaan. Secara surat masuk naik, bapak saya tidak bisa memperhatikan. Bapak boleh perusahaan apa punya? Jangan ngomong aja bapak. Tidak, bukan. Bapak sekarang ini milik perusahaan. Mana aja? Apa buktinya? Jangan bilang perusahaan. Mana buktinya perusahaan? Mengakomodir dari pihak perusahaan kita akui keberadaannya pada mereka tidak memiliki dokumen yang bisa kita ditunjukkannya sama kita. Jadi mau diapakan? Jadi mau habis tanah saya ini. Saya ini minta perlindungan atas tanah saya. Kita mau untuk perlindungan tanah kita mau menerbitkan surat juga tidak bisa. Karena ini diakui keberadaan PT. Padahal dokumen mereka kita belum buat. Kita minta dokumen mereka dengan banyak alasan. Tidak bisa. Nah, saya minta ketegasan dari desa, wilayahnya untuk dipertahankan. Oke lah, tapi kepentingan ketertiban umum kami sebagai pemilik tanah di sini, janganlah didiskriminatif. Tapi sisi perusahaan diperhatikan, kita minta perlindungan alat hak kita, itu diabaikan. Ini sudah menyalahi juga. Aku orang tengah, Bambang, aku orang tengah. Keluarkan bukan buktinya punya perusahaan. Nanti dilakukan perusahaan. Ya maksudnya itu kan kalau kita tunjuk ngakunya bapak pasti memang maksudnya itu ngakunya di usia 34 tahun tinggal di Bantayan dan di sebelah saya punya lahan dari ahli waris keluarga kami seluruhnya di sebelah utara dan sebelah timur dan sebelah barat. Nah, berbatas dengan Sai sebelah selatan juga Tukmang yang diwarisi oleh Mardi. Baik Pak, yang Bapak ketahui saat ini kita berada di lokasi
penggerukan tanah ini Pak, ini sebenarnya tanah siapa Pak yang Bapak ketahui Pak? Yang saya ketahui Tuk Mang. Tuk Mang ya? Ya, ahli warisnya Mardi tadi. Oh, Pak Mardi tadi. Nah, udah tuh Januari ini juga saya ketahui bahwa dia memang ada pemiliknya dari ahli waris Said. Sahih ya? Said. Lepas Said. Jadi yang digali ini tanah Bapak? Saya nih. Setahu Bapak sudah berapa lama digali tanahnya ini Pak? Kalau enggak ada berapa lama ya? 3 bulan. Tak sadar. Oh itu ya? Tak sadar kan tak sadar tanahnya kali. Tak sadar. Oh itu. Jadi sampai saat ini bagaimana? Siapa yang menggalinya Pak? Dengan dia orang PT. Orang PT nih? Orang PT ini. Apa ada ganti rugi? Belum. Tak ada? Tahu pun tidak awak. Oh Bapak tak tahu sama sekali? Tak tahu awak. Dari Kabupaten Rokan Hilir Pematang Pandan Kecamatan Batu Hambar, Alek Marzen reporter Palapa TV mengabarkan.